Hai, welcome back to my channel A, B, C, D, E Farmasi bersama Apoteker Rilke. Di video kali ini saya akan share tentang siapa itu apoteker, salah satu profesi kesehatan yang mungkin sudah Anda sering jumpai di sekitar Anda. Sebelum saya mulai, saya mau kenalan dulu. Saya Apoteker Maria Filomena Erika Rengga, sarjana farmasi, magister farmasi klinik. Nama panggilan saya Rilke, jadi saya bisa disapa dengan Apoteker Rilke. Ya, mengapa saya mau share atau saya mau cerita tentang profesi apoteker? Karena channel YouTube ini saya buat dengan tujuan untuk berbagi cerita, kemudian nantinya akan ada diskusi-diskusi, juga edukasi yang berkaitan dengan dunia farmasi bersama saya, Apoteker Rilke, sehingga saya ingin agar Anda, pendengar channel YouTube saya, bisa mengenal dengan baik, bisa paham dulu siapa itu sebenarnya apoteker. Jadi profesi kesehatan yang seperti apa apoteker itu. Ya, langsung saja, apoteker itu siapa sih? Apoteker itu merupakan seorang lulusan sarjana farmasi yang telah menempuh pendidikan profesi apoteker, ya, dan mengambil sumpah atau janji apoteker tentunya setelah lulus dari ujian kompetensi apoteker. Jadi dalam dunia pendidikan kurang lebih akan ditempuh waktu sekitar 5 tahun, 4 tahun pendidikan sarjana farmasi dan 1 tahun pendidikan profesi apoteker. Nah, setelah lulus, seorang apoteker akan bekerja di berbagai macam lahan pekerjaan. Sebelumnya saya bahas dulu apa saja kompetensi ataupun keahlian dari seorang apoteker. Apoteker itu tentunya mempunyai banyak keahlian atau kompetensi dan pastinya berkaitan dengan obat-obatan. Tapi saya mau share beberapa kompetensi utama yang dimiliki oleh seorang apoteker. Ini yang sering sekali saya dengar dari Prof. Kerry dan Nan Lestari, salah satu profesor farmasi di Indonesia, dan beliau afiliasinya di Universitas Padjadjaran, ya. Jadi apoteker itu punya beberapa kompetensi utama. Yang pertama adalah kompetensi farmakoterapi atau terapi obat. Jadi semua hal tentang terapi obat itu tanggung jawab seorang apoteker. Apoteker dalam kompetensinya berkaitan dengan terapi obat itu memastikan obat yang digunakan oleh pasien sudah aman, efektif, dan tentunya berkualitas. Jadi dari semua lahan pekerjaan seorang apoteker, dimanapun seorang apoteker bekerja, asalkan dia melakukan pekerjaan kefarmasian, ya, itu bertanggung jawab terhadap obat yang aman, efektif, dan juga berkualitas. Nah, kompetensi yang kedua, selain berkaitan dengan farmakoterapi, apoteker juga menguasai yang namanya evidence-based medicine. Itu merupakan keahlian dari apoteker, karena dalam memberikan saran terapi ataupun dalam diskusi klinis, komunikasi klinis bersama profesi kesehatan lainnya, apoteker yang punya keahlian tersebut untuk menyajikan informasi-informasi terkini yang terpercaya berkaitan dengan pengobatan pasien ataupun kondisi pasien. Jadi apoteker yang mencari, ya, informasi terbaru, bukti-bukti ilmiah terbaru, terkini, tentunya yang reliable dan accountable untuk dijadikan pertimbangan atau dasar pengambilan keputusan klinik dalam terapi pasien. Langkah-langkah untuk melakukan evidence-based medicine sudah ada di video saya sebelumnya, jadi bisa Anda klik setelah menyaksikan video ini. Apoteker juga punya kompetensi interpretasi data laboratorium. Tentunya apoteker melakukan interpretasi data laboratorium berkaitan dengan pengobatan pasien. Misalnya ada pasien yang minum terapi obat tertentu yang perlu kita pantau kadarnya dalam darah. Nah, dilakukan pemeriksaan laboratorium. Ataupun apoteker mau mengontrol bagaimana kepatuhan minum obat dari pasien penyakit kronis, ya, lewat pemeriksaan laboratorium. Ataupun ada kondisi-kondisi tertentu yang timbul atau peningkatan marker dalam pemeriksaan laboratorium karena penggunaan obat-obatan tertentu, itu juga menjadi tanggung jawab apoteker. Sehingga apoteker harus tahu
Apoteker melakukan interpretasi data laboratorium bukan untuk menegakkan diagnosa penyakit, karena itu merupakan kompetensi atau keahlian dari profesi dokter. Kemudian apoteker juga punya kompetensi dalam anatomi, fisiologi, dan patofisiologi. Jadi apoteker juga belajar seperti apa struktur manusia, bagaimana fungsinya yang normal, bagaimana perubahan fungsinya kalau sudah mengalami gangguan atau dalam kondisi sakit, karena dia harus bisa menjelaskan bagaimana suatu obat itu bekerja atau mekanisme kerja dari obat untuk mengatasi kondisi yang dialami pasien, entah untuk menyembuhkan atau untuk mengontrol kondisi sakit dari pasien. Apoteker juga punya kompetensi dalam terminologi medis ya, atau istilah-istilah kesehatan. Jadi dia bisa melakukan diskusi atau komunikasi klinis dengan baik dengan profesi kesehatan lainnya, terutama yang bekerja di rumah sakit, karena akan lebih bersinggungan setiap harinya dengan profesi kesehatan lain. Oke, dari berbagai kompetensi utama yang dimiliki apoteker, di mana saja apoteker dapat bekerja? Ada beberapa lahan pekerjaan dari apoteker yang bisa saya sharekan di sini. Yang pertama adalah industri farmasi. Jadi dari bagian produksi, apoteker bertanggung jawab untuk memastikan obat yang diproduksi, obat tradisional ataupun kosmetik, itu aman, efektif, dan berkualitas. 3 hal yang utama tadi ya, selalu aman, efektif, dan berkualitas. Mulai dari pemilihan bahan aktif, ya, bahan tambahan, produksinya sendiri, sampai pengemasannya, semua harus dipastikan sehingga obatnya aman, efektif, dan berkualitas. Apoteker juga dapat bekerja di distributor obat. Jadi di sini apoteker bertanggung jawab memastikan distribusi obat dari tempat produksi atau dari industri farmasi sampai ke fasilitas kesehatan layanan primer itu terjaga dengan baik. Jadi berapa suhu yang harus digunakan untuk penyimpanan, di mana tempat penyimpanannya, bagaimana cara mengantarkan obatnya, bagaimana cara mendistribusikan obat yang baik, semuanya ada aturannya, dan di situ tanggung jawab apoteker. Ingat, semua pekerjaan apoteker bertanggung jawab untuk memastikan obat itu aman, efektif, dan berkualitas untuk digunakan oleh pasien. Kemudian apoteker juga bisa Anda jumpai di pemerintahan. Jadi apoteker bisa bekerja di Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi sampai kabupaten dan kota. Apoteker juga bisa bekerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan, ya, ataupun Balai Besar POM dan Balai POM yang ada di Indonesia. Juga ada apoteker yang bekerja di BPJS dan sebagainya. Pokoknya semua pemerintahan yang berkaitan dengan pekerjaan kefarmasian. Di sini apoteker menjalankan fungsinya terutama pada regulasi dan kebijakan, bagaimana memastikan obat itu aman, efektif, dan berkualitas saat digunakan oleh pasien. Apoteker juga bisa loh bekerja sebagai akademisi ataupun dosen di pendidikan tinggi farmasi, mulai dari D3 atau diploma 3 farmasi sampai ke program doktoral farmasi. Jadi apoteker yang sudah lulus kemudian menempuh pendidikan pasca sarjana, entah itu S2 ataupun S3, dapat mengajar sebagai dosen. Di sini tugasnya atau tanggung jawabnya ya memberikan informasi pengetahuan, mendidik, dan membentuk karakter calon-calon apoteker agar bisa bertanggung jawab dalam pekerjaannya, melakukan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan etika kefarmasian, sehingga dalam prakteknya bisa memastikan obat itu aman, efektif, dan berkualitas. Apoteker yang bekerja di dunia akademisi bertanggung jawab untuk transfer visi, sehingga bukan hanya pengetahuan saja ataupun skill, tapi calon-calon apoteker juga memiliki karakter dan etika berkaitan dengan pekerjaan kefarmasian yang benar, sehingga menjadi apoteker yang bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Nah, yang paling umum dan tentunya paling sering Anda jumpai apoteker itu ada di fasilitas pelayanan kesehatan primer, yaitu rumah sakit, puskesmas, dan juga apotek atau klinik. Jadi mungkin Anda sering jumpai apoteker dengan jas profesi seperti yang saya gunakan, jas berwarna putih tulang dengan lengan panjang umumnya ya. Saya kenakan jas profesi saya meskipun saya praktek ini secara tidak langsung, tidak berjumpa dengan Anda sebagai pasien, tapi saya kenakan jas profesi saya supaya Anda kenali. Jadi apoteker yang bekerja di fasilitas kesehatan primer, di rumah sakit, apotek maupun puskesmas punya dua
standar pelayanan kefarmasian yang harus dia kuasai, yaitu standar pelayanan mengenai manajemen atau manajerial, ya, pengaturan pengadaan obat, memastikan obat di fasilitas kesehatan itu tersedia, bagaimana menjaga obatnya tidak kadaluarsa, kalau ada yang kadaluarsa bagaimana pengelolaannya, bagaimana sistem pelaporannya dan sebagainya. Apoteker selain itu juga bertanggung jawab pada pelayanan farmasi klinik. Jadi apoteker memberikan konseling obat yang diberikan dengan resep dokter, memberikan informasi dan konseling pada pelayanan swamedikasi, obat-obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter, ya, untuk obat-obat bebas terbatas maupun obat wajib apotek. Nanti saya jelaskan di video-video berikutnya. Apoteker juga bertanggung jawab dalam banyak hal, termasuk pemantauan terapi obat, bagaimana melakukan evaluasi penggunaan obat. Untuk apoteker yang bekerja di rumah sakit juga dapat melakukan visit bersama dokter dan tenaga kesehatan lainnya, juga melakukan pemantauan kadar obat dalam darah, dan masih banyak lagi. Jadi banyak sekali pekerjaan kefarmasian yang dapat dilakukan oleh seorang apoteker. Bicara tentang pekerjaan kefarmasian, misalnya ada dua tipe dari pekerjaan kefarmasian. Yang pertama adalah pekerjaan teknis dan yang kedua adalah pekerjaan profesional. Pekerjaan teknis dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian, sedangkan pekerjaan profesional dilakukan oleh seorang apoteker. Jadi apoteker juga melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional. Jadi kalau Anda mau bertanya tentang obat, mengapa obat ini harus diminum sebelum makan, yang itu harus diminum sesudah makan, mengapa antibiotik yang didapatkan dari resep dokter harus diminum sampai habis, mengapa obat ini dapat berinteraksi dengan makanan tertentu, jadi harus dijarak waktu minumnya. Masih banyak lagi pertanyaan terkait obat-obatan, itu dapat Anda tujukan kepada apoteker karena memang sudah kompetensi atau keahliannya. Silakan mencari atau bertemu dengan apoteker di fasilitas-fasilitas kesehatan primer guna mendapatkan informasi terkait obat-obatan yang sedang Anda gunakan. Ingat, untuk bertanya mengenai informasi obat harus Anda tanyakan kepada apoteker. Pastikan informasi yang Anda terima itu benar dan terpercaya, karena sekarang banyak sekali beredar informasi-informasi terkait obat secara daring atau online yang belum tentu benar atau diragukan kesahihannya. Jadi pastikan Anda bertanya kepada sumber yang tepat, yaitu apoteker, karena apoteker akan mencari bukti-bukti ilmiah yang terbaru dan terkini yang dapat dipercaya, kemudian menyajikan atau memberikan informasi tersebut kepada Anda. Nah, sekarang mungkin ada yang bertanya-tanya, lalu apoteker Rilke kerjanya di mana? Nah, kalau saya sudah berprofesi sebagai apoteker selama kurang lebih 11 tahun. 5 tahun terakhir saya bekerja di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya saya bekerja di Surabaya, di Apotek Ubaya. Juga saya membantu di Rumah Diabetes Ubaya waktu mulai dirintis. Kemudian tahun 2015 saya pindah ke Kupang dan saya mengajar sebagai dosen di Universitas Citra Bangsa Kupang, Nusa Tenggara Timur, tepatnya pada program studi Sarjana Farmasi. Jadi kami punya 3 fakultas dan salah satunya adalah Fakultas Kesehatan yang mana terdapat program studi Sarjana Farmasi. Sejak tahun 2015 pertama kali dibuka sebagai satu-satunya program studi Sarjana Farmasi di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya juga berpraktek sebagai apoteker penanggung jawab pada Apotek Emmaus, salah satu apotek di Kota Kupang. Itu saja yang bisa saya share pada video kali ini. Nantikan video-video saya selanjutnya di channel YouTube ini yang tentunya akan saya bagikan informasi berkaitan dengan kefarmasian yang dibutuhkan oleh Anda. Silakan komen di bawah ini apa informasi yang ingin Anda ketahui yang nantinya akan saya jadikan video di channel YouTube saya. Kemudian jika ini pertama kali Anda berkunjung ke channel YouTube saya, silakan klik subscribe, like video saya, dan share sebanyak-banyaknya jika Anda merasa video ini bermanfaat dan berguna bagi Anda dan orang-orang terdekat Anda. Jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng pemberitahuannya. Sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya di channel YouTube ABCDE Farmasi bersama Apoteker Rilke. Bye-bye.